Bapak Ibu, senang sekali menyapa saudara-saudara, teman-teman, sahabat terbaik bisa kembali lagi berbagi sharing firman Tuhan buat kita. Nah, hari ini kita mengambil semua tema, yaitu menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Nah, tema ini begitu menarik saudara-saudara karena mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan? Nah, kiranya firman Tuhan ini memberikan jawaban di dalam kehidupan kita, ya. Nah, setiap orang pasti ingin menerima yang terbaik. Setiap orang ingin sekali dihargai, ingin sekali dihormati. Saudara-saudara, tidak ada orang yang ingin dihianati, ingin diduakan atau ingin disakiti. Nah, dari dasar inilah dalam pemikiran saya bahwa yang paling layak untuk menerima pujian, penyembahan adalah Tuhan sendiri, adalah Allah sendiri yang layak untuk diagungkan. Mengapa saudara? Karena Tuhan itu, inilah yang saya sebut tadi, adalah pusat kehidupan. Haleluya. Artinya hidup manusia ini adalah sebuah anugerah, sebuah pemberian dari Tuhan. Dan manusia itu bukanlah pemilik tetapi penerima kehidupan. Nah, dari dasar inilah saya mengambil sebuah tema hari ini, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Nah, bagaimana supaya Tuhan itu menjadi pusat kehidupan di dalam kehidupan kita? Nah, kita percaya bahwa sesungguhnya orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya, maka Tuhan akan bertanggung jawab penuh atas hidup orang itu. Puji Tuhan. Yang pertama, kita harus membangkitkan sebuah kesadaran bahwa Allah berkuasa, berdaulat atas semua ciptaannya. Sekali lagi, membangkitkan sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya Allah berkuasa atas semua ciptaannya, atas semua yang ada di dunia ini. Tidak ada yang tidak di bawah kendali Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Memang masa yang paling sulit, masa yang perlu diwaspadai adalah masa-masa di saat doa belum dijawab, di mana masa-masa mungkin harapan belum sesuai dengan kenyataan. Di saat-saat itulah kita harus belajar untuk terus mengakui keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu berdaulat di dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-14 ayat 16 berkata, Kisah 14 ayatnya yang ke-16 berkata dengan judul perikop di situ, ke Ikonium, Listra dan di Derbe. Nah, saya bacakan ayatnya yang ke-16. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semuanya bangsa menuruti jalannya masing-masing. Nah, tetapi ayat 17 begitu menarik saudara-saudara. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Haleluya, saudara-saudara. Mungkin banyak hal yang membuat kita kurang bersyukur hari-hari ini, kurang mengakui akan kedaulatan Tuhan. Namun lebih banyak hal yang membuat kita bersyukur dan mengakui akan kebesaran Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, ketika kita mengakui akan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita, maka itu akan membawa kita kepada ucapan syukur. Dan hal yang paling membuat kita bersyukur hari-hari ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lupakan, adalah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kita diselamatkan bukan dengan perak, bukan dengan emas, permata, tetapi dengan darah yang mahal. Apapun di dunia ini, kekayaan apapun, harta apapun tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi salib Yesus, darah Yesus, itulah yang menyelamatkan kita. Bahkan firman Tuhan di sini berkata, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit. Haleluya, saudara-saudara. Bahkan langit pun menceritakan kemuliaan Tuhan. Alam pun menandakan bahwa ia berdaulat atas segala ciptaannya. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Karena itu bangkitkan sebuah kesadaran
bahwa Allah berkuasa, berdaulat atas semua ciptaannya. Biarlah melalui semua pengertian kita itu melahirkan ucapan syukur dari hati kita bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita menerima anugerah yang besar daripada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya Tuhan menjadi pusat kehidupan kita? Miliki pengenalan akan Allah yang benar, miliki pertumbuhan rohani di dalam hidup kita. Dalam Kisah 14 ayat 11 dikatakan, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pengenalan akan Allah harus terus bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita. Waspadai kerangka pikiran di masa lalu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, kebenaran adalah tetap kebenaran. Kebenaran pikiran kita, diri kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan bukanlah sebuah kebenaran. Ya, karena mereka dipengaruhi oleh masa lalu mereka. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti itu. Waspadai, saudara-saudara. Kita harus mengalami pertumbuhan. Kalaupun seandainya kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Hati-hati dengan intimidasi iblis, saudara-saudara. Bahwa Tuhan tidak mengampuni, Tuhan tidak baik dan lain sebagainya. Kita harus tolak itu dan percayalah bahwa Allah bukan saja memberi yang baik buat kita, tetapi Allah memberi yang terbaik buat kita, saudara-saudara. Di Yohanes pasal yang ke-6, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bahwa orang-orang pada waktu itu mengikut Yesus hanya karena perkara-perkara dunia ini, hanya karena kenyang, hanya karena mendapatkan mujizat. Tapi kita melihat di sana bahwa justru ketika orang-orang mencari Tuhan dengan dasar seperti itu, justru Yesus menyingkir dari hidup mereka, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita dapatkan pribadi Yesus, maka berkat-berkatnya akan mengalir di dalam kehidupan kita. Perubahan itu memang menyakitkan, tetapi percayalah bahwa perubahan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan hari demi hari. Biarkan Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Nah, yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan? Peganglah janjinya, hiduplah oleh firman-Nya. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan iman kita, saudara-saudara. Perkataan itu seperti meterai di dalam hidup kita. Apabila kita mampu mengatakannya, maka firman Tuhan berkata, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Perkataan itu mengesahkan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Melalui pagi hari ini, mari kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Karena ketika kita menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan, maka Dia yang akan bertanggung jawab di dalam setiap hidup kita. Bangkitkan kesadaran bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Miliki pertumbuhan yang terus-menerus di dalam hidup kita. Dan hiduplah oleh anugerah, oleh janji Tuhan di dalam hidup kita. Betapa Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.